Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifur Rasyidin dengan NPM 20107011037 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu meresum jurnal dengan judul Kualitas Daging Sapi Wagyu dan Daging Sapi Bali yang disimpan pada suhu minus 19 derajat Celcius. Jurnal yang saya resum tersebut terbit pada tahun 2015. Yang pertama, latar belakang. Daging merupakan salah satu bahan makanan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Karena di dalam daging mengandung nilai gizi yang tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan air. Penelitian tentang kualitas daging Wagyu dan daging sapi Bali ditinjau dari kadar protein, lemak, karbohidrat, dan kadar air perlu dilakukan mengingat kualitas daging beku dipengaruhi antara lain oleh faktor-faktor tersebut. Kualitas daging beku diharapkan tidak mengalami perubahan, sehingga produk daging beku akan aman dikonsumsi atau tidak merugikan konsumen. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kadar nutrisi daging Wagyu dan daging sapi Bali selama penyimpanan pada suhu beku. Materi dan metode. Penelitian ini menggunakan sampel daging Wagyu yang didapat dari salah satu plasya di Kabupaten Badung, Bali, dan daging sapi Bali yang didapat dari pasar swalayan di daerah Denpasar. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, pola faktorial 2x6 yaitu 2 faktor jenis daging, yaitu daging sapi Wagyu dan daging sapi Bali, dan 6 faktor lama penyimpanan pada suhu beku, yaitu hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, dan hari ke-25. Setiap kombinasi perlakuan peneliti yang diulang sebanyak 3 kali, sehingga total sampel yang dibutuhkan sebanyak 2x6x3 dengan sama dengan 36 sampel. Perubahan yang diteliti meliputi kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar air. Berikut adalah hasil yang didapat dari penelitian. Yang pertama pada kadar protein. Hasil pemeriksaan kadar protein daging Wagyu dan daging sapi Bali pada penyimpanan suhu beku mengalami penurunan. Penurunan kadar protein ini disebabkan karena keluarnya drit pada saat thawing sehingga menyebabkan hilangnya kandungan nutrisi daging. Kadar protein daging Wagyu lebih rendah daripada daging sapi Bali. Kemungkinan hal ini disebabkan karena perbedaan kesegaran daging tersebut. Kemudian pada kadar lemak. Hasil penelitian kadar lemak daging Wagyu dan daging sapi Bali pada penyimpanan suhu beku mengalami penurunan. Penurunan kadar lemak selama penyimpanan suhu beku 25 hari dikarenakan selama penyimpanan serabut otot mengalami perubahan struktur, sehingga pada serabut otot terbentuk rongga-rongga, sehingga air dan lemak akan keluar pada saat thawing. Hidrolisa karena enzim lipase pada suhu rendah tetap berlangsung lambat tetapi tidak berhenti. Kemudian hasil analisis statistik menunjukkan terdapat adanya perbedaan kadar lemak pada daging Wagyu dengan daging sapi Bali, di mana kadar lemak daging Wagyu lebih tinggi daripada daging sapi Bali. Hal ini disebabkan sapi Wagyu mendapat perlakuan yang berbeda pada saat pemeliharaan dan penyembelihannya. Kemudian pada kadar karbohidrat. Hasil pemeriksaan kadar karbohidrat daging Wagyu dan daging sapi Bali pada penyimpanan suhu beku mengalami penurunan. Penurunan kadar karbohidrat ini disebabkan terjadinya glikolisis selama penyimpanan. Enzim yang berperan mengubah glikogen menjadi asam laktat akan mengurangi kadar karbohidrat pada daging yang disimpan selama penyimpanan suhu beku. Kadar karbohidrat daging Wagyu lebih tinggi dari daging sapi Bali. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti perlakuan sebelum pemotongan dan pakan yang diberikan. Kemudian kadar air. Hasil pemeriksaan kadar air daging Wagyu dan daging sapi Bali pada penyimpanan suhu beku mengalami penurunan. Terjadinya proses penguapan dan keluarnya WIP dari dalam daging selama proses pelayuan menyebabkan kadar air dalam daging akan turun. Pada pembukuan cepat, kristal es yang lembut akan terbentuk. Jumlah air yang keluar pada saat drip dipengaruhi oleh kristal es yang terbentuk tersebut, sehingga mengaruhi jumlah cairan dalam daging.
kadar air daging Wagyu lebih rendah daripada daging sapi Bali. Hal ini karena daging Wagyu mengalami proses pelayuan yang lebih lama yang menyebabkan terjadinya drip dan proses penguapan dari dalam daging selama proses pelayuan sehingga kadar air daging menurun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan kadar protein dan kadar air daging Wagyu nyata lebih rendah daripada daging sapi Bali. Kadar lemak dan kadar karbohidrat daging Wagyu nyata lebih tinggi dari daging sapi Bali. Selama penyimpanan suhu beku, kadar protein, lemak, karbohidrat, dan kadar air daging Wagyu dan daging sapi Bali mengalami penurunan. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya paparkan mengenai resume jurnal yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.